Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Saya senang sekali bisa berbagi firman Tuhan dengan saudara semua di kesempatan ini. Hari ini kita akan merenungkan bersama satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa yang dilihat Tuhan dari kita. Saudara, dalam kehidupan, seringkali kita merasa bahwa apa yang orang lain lihat dari kita adalah yang paling penting. Banyak dari kita yang dituntut untuk selalu tampil baik, berpakaian rapi, atau menunjukkan pencapaian tertentu, terutama di hadapan orang lain. Kita begitu fokus dengan penilaian manusia, sampai kita lupa bahwa ada penilaian yang jauh lebih penting, yaitu penilaian dari Tuhan. Apakah kita sudah memahami bagaimana Tuhan memandang kita? Apakah Tuhan melihat kita seperti orang lain melihat kita? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang dilihat oleh Tuhan? Melalui renungan ini, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam tentang apa yang sebenarnya Tuhan lihat dari diri kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan mengubah cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas setiap berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami datang dengan hati yang penuh syukur, memohon agar Engkau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh pengertian. Ajari kami untuk memahami apa yang Engkau lihat dari kami, dan bimbing kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, agar kami bisa semakin mengenal-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita bersama dalam 1 Samuel 16 ayat ke-7 yang berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Ayat ini adalah ayat yang sangat penting yang mengingatkan kita akan perspektif Tuhan yang berbeda dengan manusia. Dalam konteks ini, Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel ketika dia diutus untuk memilih raja yang baru bagi Israel. Samuel melihat Eliab, kakak tertua Daud, dan menganggapnya sebagai calon yang tepat karena Eliab memiliki postur tubuh yang gagah dan wajah yang tampan. Tetapi Tuhan dengan tegas berkata kepada Samuel bahwa ia tidak memilih berdasarkan penampilan luar, tetapi berdasarkan hati. Saudara, seringkali kita merasa terpesona dengan penampilan luar seseorang. Kita menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan, seperti bagaimana penampilannya, bagaimana cara berbicaranya, atau apa yang dia miliki. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam, untuk tidak hanya terpaku pada apa yang ada di depan mata, tetapi untuk melihat hati, motivasi, dan integritas seseorang. Tuhan tidak terkesan dengan penampilan luar atau kesuksesan duniawi. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, apa yang ada di dalam diri kita yang tidak terlihat oleh orang lain. Apakah kita memiliki hati yang tulus, yang mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita? Apakah kita hidup dengan niat yang benar dan mengutamakan kasih Tuhan dalam segala hal? Itulah yang Tuhan lihat. Mari kita ingat, Tuhan melihat segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Di dunia ini, manusia seringkali menilai seseorang berdasarkan penampilannya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang tampak di luar tidak selalu mencerminkan apa yang ada di dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering merasa tertekan untuk selalu tampak sempurna di depan orang lain. Kita bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi orang, tetapi Tuhan melihat motivasi kita. Apakah kita melakukannya untuk mendapatkan pujian, ataukah kita melakukannya dengan hati yang penuh kerendahan hati dan keinginan untuk memuliakan Tuhan? Saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita merenungkan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menjalani kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, apa yang menjadi fokus kita?
Apakah kita hanya mengejar penampilan luar yang terlihat baik di mata orang lain? Atau kita juga memperhatikan hati kita? Apakah motivasi kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari saya beri sebuah ilustrasi yang mungkin dapat membantu kita lebih memahami aplikasi ayat ini. Misalnya, dalam pekerjaan kita, seringkali kita merasa tertekan untuk menunjukkan hasil yang maksimal, mendapatkan pengakuan, atau bahkan untuk menonjol di antara rekan-rekan kita. Namun, bagaimana kalau kita merenung sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya melakukan ini dengan hati yang tulus? Apakah saya bekerja untuk Tuhan, bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan dari manusia? Tuhan mengingatkan kita bahwa segala yang kita lakukan, jika dilakukan dengan hati yang benar, akan memuliakannya, meskipun tidak selalu tampak di mata dunia. Tuhan menginginkan agar kita bekerja dengan penuh integritas, dengan hati yang murni, dan dengan niat yang baik. Ini adalah tantangan bagi kita di zaman ini, di mana banyak hal yang bisa mempengaruhi motivasi kita. Tapi kita diajarkan untuk tetap fokus pada apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan sekadar berusaha memenuhi standar duniawi. Ada sebuah kisah tentang seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Meskipun tidak sering mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari atasan, ia selalu bekerja dengan sepenuh hati, melayani dengan tulus, dan tidak mengeluh. Suatu hari, perusahaan mengalami kesulitan dan hampir bangkrut. Banyak karyawan yang mulai khawatir, namun karyawan ini tetap menjaga semangat dan bekerja keras. Pada akhirnya, karena ketekunannya, perusahaan itu bangkit kembali, dan atasannya menyadari bahwa karyawan tersebut memiliki hati yang luar biasa. Dia dipromosikan bukan hanya karena kinerjanya, tetapi karena integritas dan ketulusannya dalam bekerja. Berikut ini 3 cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan renungan kita hari ini. Pertama, periksa hati kita secara rutin. Sebelum mengambil tindakan atau keputusan, mari kita selalu bertanya pada diri sendiri, apakah saya melakukannya dengan niat yang benar di hadapan Tuhan? Ini akan membantu kita untuk menjaga motivasi hati kita tetap benar. Kedua, fokus pada sikap hati. Dalam segala hal yang kita lakukan, mari kita utamakan integritas, kejujuran, dan ketulusan. Jangan biarkan penampilan luar atau pencapaian duniawi menguasai kita, tetapi jadikan hati kita sebagai fokus utama dalam segala tindakan kita. Ketiga, jadilah teladan dalam tindakan. Biarkan orang lain melihat Kristus dalam setiap hal yang kita lakukan, entah itu di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam pelayanan kita. Mari kita berusaha untuk menjadi teladan bagi orang lain dalam kebaikan, kasih, dan integritas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau melihat hati kami. Bantu kami untuk selalu menjaga hati kami, agar segala tindakan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon agar Engkau memberi kami kekuatan untuk hidup dengan integritas, kejujuran, dan kasih dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita ingat bahwa Tuhan melihat hati kita lebih dari apa yang tampak di luar. Mari kita hidup dengan integritas, kejujuran, dan kasih dalam setiap tindakan kita. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk like video ini. Bagi yang belum berlangganan, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi agar saudara tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Mari bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan firman Tuhan. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.